Pernah nggak sih, kamu duduk diam di malam hari, lalu kepikiran, kenapa ya? Hidup gue gini-gini aja, kerja keras tiap hari, tapi duit numpang lewat. Lalu kamu scroll TikTok, Instagram, dan lihat orang lain bisa punya bisnis sendiri, fleksibel waktu, dan omsetnya bisa belasan juta per bulan. Tapi kamu masih di situ, nggak tahu harus mulai dari mana. Kalau kamu ngerasa relate, video ini aku bikin khusus buat kamu. Hari ini, kita akan bahas 6 ide bisnis sederhana yang bisa kamu mulai sekarang dan punya potensi menghasilkan omset 10 juta per bulan. Bukan teori doang, ini disusun berdasarkan riset, tren tahun ini, dan pengalaman para pelaku usaha mikro di Indonesia. Let's go! Ide pertama, bisnis hampers custom. Semua orang suka kejutan. Dan semua orang suka sesuatu yang terlihat niat. Itulah kenapa bisnis hampers custom tumbuh pesat, terutama saat momen lebaran, Natal, ulang tahun, bahkan sekadar thank you gift. Kenapa ini powerful? Menurut teori emotional branding, orang cenderung membeli karena koneksi emosional. Jadi, saat kamu bikin hampers yang niat banget, bukan cuma barangnya yang dihargai, tapi juga perasaan yang dikemas di dalamnya. Modal awal, 1 juta sampai 2 juta rupiah. Untuk beli kemasan, pita, kertas, dan isi hamper snack, skincare, produk UMKM, dan lain-lain. Cara menjalankan riset tren hampers di TikTok dan Pinterest. Buat beberapa contoh hampers. Foto yang estetik, jual di Instagram, Shopee, dan marketplace seperti Tokopedia. Tawarkan kustomisasi nama dan kartu ucapan. Estimasi omset, penjualan 30 hampers per bulan. Dikalikan harga rata-rata Rp350.000, sama dengan Rp10.500.000. Ide kedua, jasa admin online UMKM. Bayangin, kamu bisa kerja dari rumah, cukup dari HP dan laptop. Tapi, kamu bantu banyak pengusaha kecil yang kewalahan ngurus orderan. Inilah yang disebut jasa admin online, UMKM. Banyak pengusaha kecil yang nggak sempat balesin WA pelanggan, ngatur stok, atau upload produk. Disinilah kamu masuk. Teori yang mendukung. Menurut Lean Startup Theory, bisnis harus fokus pada core value. Artinya, pekerjaan administratif bisa didelegasikan, dan itu jadi peluang buat kamu. Modal awal, HP dan laptop. Kalau sudah punya, berarti Rp0. Kalau belum, bisa mulai dengan HP dulu dan Google Sheets. Cara menjalankan, bikin CV dan portofolio kecil cukup 1 halaman. Cari klien lewat Facebook Group, OLX, atau komunitas UMKM. Patok harga per bulan, Rp500.000 sampai Rp1 juta per klien. Tangani 10 klien, maka potensi omset 10 juta per bulan. Ide ketiga, minuman kekinian. Tren minuman gak pernah mati, setiap tahun ada yang baru. Tapi yang gak berubah adalah, orang Indonesia suka minuman yang manis dan instagramable. Kamu bisa mulai dari kecil, pakai gerobak, atau jualan dari rumah. Ingat, bisnis minuman itu, repeat ordernya tinggi. Modal awal 3-5 juta rupiah. Untuk beli booth kecil, blender, cup sealer, bahan baku. Cara menjalankan, pilih niche es kopi kekinian, matcha, Thai tea, dan lain-lain. Uji rasa dengan teman-teman terdekat. Jual lewat ojek online, tambah IG, atau TikTok. Fokus ke branding visual yang unik. Estimasi omset, penjualan 50 cup per hari, kali Rp7.000. Omset sebulan, yaitu Rp10.500.000. Ide keempat, bimbingan belajar online. Kalau kamu jago matematika, bahasa Inggris, atau bahkan public speaking, kenapa nggak dibisniskan? Tren edutech naik drastis sejak pandemi. Banyak orang tua lebih nyaman anaknya belajar dari rumah. Teori yang mendukung. Blue Ocean Strategy,
kamu nggak perlu bersaing keras. Cukup cari celah pasar yang belum banyak digarap. Modal awal, kuota internet, Zoom gratis, dan Canva untuk materi. Total, 100.000 sampai 500.000 rupiah. Cara menjalankan. Tentukan target murid SD, SMP, atau SMA. Buat kurikulum singkat 4 kali pertemuan per bulan. Patok harga, Rp200.000 per murid per bulan. Dapat 50 murid, maka omzet 10 juta per bulan. Ide kelima. Reseller produk viral TikTok. Produk viral sama dengan permintaan tinggi, tapi banyak orang malas cari supplier. Nah, disinilah kamu bisa masuk sebagai reseller. Mulai dari skincare, alat dapur unik, sampai baju estetik. Teori yang mendukung. Consumer Behavior Theory. Orang beli karena FOMO takut ketinggalan tren. Modal awal, mulai dari 500.000 sampai 2 juta rupiah. Cara menjalankan, cari produk viral, cek Shopee, TikTok Shop, cari supplier tangan pertama, jual dengan branding dan copywriting yang menarik, naikkan harga 30-50%, estimasi omzet, 10 produk kali margin Rp30.000, dikali 35 pieces per bulan, sama dengan Rp10.500.000. Ide ke-6, jasa desain, konten sosial media. Banyak UMKM punya produk bagus, tapi nggak ngerti cara tampil menarik di sosmed. Kalau kamu bisa desain pakai Canva, ini bisa jadi duit. Teori yang mendukung. Menurut branding teori, tampilan visual adalah elemen penting untuk menciptakan persepsi nilai produk. Modal awal, laptop atau HP, Canva Pro bisa gratis trial, sama dengan 0 sampai Rp200.000. Cara menjalankan, buat portofolio 3-5 desain. Tawarkan paket desain 10 feet, harga Rp300.000. Tangani 30 klien per bulan sama dengan 9-10 juta rupiah. Kamu nggak perlu punya semuanya di awal. Yang kamu butuh cuma satu hal. Keputusan untuk mulai, karena bisnis bukan tentang siapa yang paling hebat, tapi siapa yang paling berani untuk jalan duluan, meski pelan-pelan. Dari 6 ide tadi, mana yang paling kamu pengen coba? Tulis di kolom komentar ya. Dan kalau kamu suka video kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya.